Pertama-tama terima kasih pada Datakor atas webinar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan memaparkan mengenai transformasi dan restrukturisasi BUMN yang memang menjadi tantangan utama dalam penanganan BUMN selama 2 tahun terakhir. Namun kami juga akan memberikan sedikit gambaran bahwa di luar dari tantangan COVID yang kita hadapi, BUMN terus melakukan transformasi yang signifikan dan fundamental, sehingga diharapkan secara bersama-sama kita memperbaiki kinerja keuangan BUMN, namun juga memastikan bahwa bisnis model BUMN ke depan sustainable dan terus bisa berorientasi kepada bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, BUMN selalu mempunyai 2 misi utama, yaitu sebagai value creator, di mana BUMN dituntut untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah. Untuk itu, maka BUMN harus senantiasa menjaga kesehatan keuangannya dan memastikan bahwa cash flow perusahaan, profitability perusahaan, manajemen risiko perusahaan berjalan dengan baik, sehingga bisa menghasilkan kontribusi ini dengan baik dan terus berkelanjutan. Namun di sisi lain, BUMN sebagai entitas yang mempunyai tujuan sosial juga memiliki fungsi agent of development, di mana banyak tugas-tugas BUMN lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kadang-kadang tidak selalu beriringan dengan tujuan value creator. Oleh karena itu, tantangan kami adalah bagaimana membalance 2 tugas ini dengan tetap menghasilkan entitas-entitas yang mampu menjaga kesinambungan jangka panjang dan kesehatan keuangannya secara berkelanjutan. 2 tahun yang lalu pada waktu Pak Erick Thohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN dan kami juga bergabung sebagai Wakil Menteri BUMN, kita membangun visi jangka panjang bahwa kita ingin mencapai 5 tujuan utama dalam pengelolaan BUMN. Yang pertama adalah memastikan tujuan BUMN tadi yaitu untuk menciptakan nilai dan juga memberikan kontribusi sosial untuk Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dan kami mengkategorisasikan BUMN pada BUMN yang mempunyai social value dan BUMN yang memiliki value creator yang optimal. Untuk itu, kita yang pertama melakukan banyak inovasi bisnis model. Jadi cukup banyak transformasi dan inovasi bisnis model. Pasti Bapak Ibu mengikuti dalam berbagai berita media, holdingisasi, klasterisasi, IPO, dan berbagai macam corporate action yang cukup signifikan telah merubah wajah BUMN secara fundamental selama 2 tahun terakhir dan akan terus berjalan selama 3 tahun yang akan datang. Di samping itu kita melihat bahwa revolusi industri 4.0 menjadi tantangan utama BUMN, terutama akselerasi digitalisasi, termasuk dampak dari COVID yang membuat pola kerja kita berubah secara signifikan. Oleh karena itu kita memastikan bahwa adaptasi teknologi menjadi agenda utama juga di seluruh BUMN, terutama BUMN-BUMN yang terdampak dan memiliki impact digitalisasi yang tinggi. Dalam jangka menengah, kita menilai BUMN juga menjadi sumber untuk menarik investasi, terutama investasi asing kepada Indonesia. Kita ingin bahwa private sector maupun foreign investor bisa secara bersama-sama berinvestasi di berbagai bisnis model, joint venture, strategic partnership di BUMN, dengan tujuan untuk meleverage aset-aset BUMN sehingga nilainya bisa meningkat dan juga mengadopsi teknologi maupun kompetensi baru sehingga BUMN-BUMN Indonesia mampu bersaing dengan BUMN global di jangka waktu yang mendatang. Dan terakhir, namun juga terpenting adalah kita ingin memastikan bahwa 5 tahun ini pengembangan talenta bisa benar-benar berjalan dengan baik sehingga talenta-talenta BUMN di berbagai sektor memiliki standar internasional. Di beberapa sektor seperti perbankan, kita sudah membuktikan bahwa talenta BUMN setelah menyamai standar internasional, namun masih banyak juga BUMN yang memang masih memerlukan inisiatif-inisiatif besar, lompatan-lompatan besar agar talentanya bisa menyamai benchmark dari industri serupa di global. Di tahun 2020 tentunya kita semua melihat dampak dari COVID kepada ekonomi maupun kepada korporasi. Oleh karena itu kita mulai melakukan penyesuaian dalam bentuk roadmap di mana kita ingin bahwa tujuan jangka panjang BUMN tetap tercapai, namun kita juga mengadopsi tantangan COVID ini sebagai bagian integral dari bagaimana kita menangani tantangan permasalahan yang terdampak COVID, namun juga tetap bisa membangun roadmap transformasi jangka panjang sebagaimana tujuan jangka panjang yang telah kita tetapkan tadi. Karena itu kita melakukan tahapan di mana sampai dengan 2021 ini kita ingin memastikan bahwa BUMN-BUMN strategis terdampak COVID itu bisa kita tangani dengan baik secara keuangan maupun operasional. Oleh karena itu berbagai perubahan pola kerja, restrukturisasi keuangan secara masif kita lakukan. Tadi sebagaimana disampaikan berbagai restrukturisasi keuangan seperti di Garuda, di Waskita dan sebagainya. Kemudian perubahan pola kerja seperti BUMN transportasi dan pariwisata terus kita jalankan. Saat ini sebagai contoh integrasi daripada Peduli Lindungi kepada ekosistem pariwisata di airport,
di airline sedang kita kembangkan sehingga nantinya bisa mendukung pemulihan pariwisata di Indonesia. Yang kedua adalah kita melakukan klasterisasi. Cukup banyak dibahas di media bagaimana kita sekarang memiliki 12 klaster yang mempunyai keterkaitan supply chain sehingga diharapkan ekosistem-ekosistem ini bisa menjadi ekosistem yang saling membantu, bersinergi, dan berkembang secara agresif bersama. Dan yang ketiga, kami melihat bahwa cukup banyak tantangan-tantangan yang terkait dengan good corporate governance di BUMN. Oleh karena itu kita juga mengutamakan juga penerapan good corporate governance, corporate values, akhlak di lingkungan BUMN, dan juga restrukturisasi operasional maupun penguatan risk management, terutama operational excellence, sehingga memastikan bahwa dalam jangka menengah maupun jangka panjang BUMN kita tetap sehat. Di sisi lain, sampai dengan 2022 kita akan terus melakukan banyak inovasi bisnis model. Nanti di 1 Oktober, sebagai contoh, kita akan melakukan integrasi ataupun merger daripada Pelindo. Saat ini kita juga sedang menyelesaikan masuknya Pegadaian BNN ke dalam integrasi ultramikro di bawah BRI, dan juga berbagai industri corporate action lain seperti subholdingisasi di Pertamina, dan juga holding di pariwisata. Selain itu kita juga melakukan perubahan bisnis model, nanti kami akan jelaskan beberapa seperti di Telkom, di mana kita meng-create bisnis model baru, antara lain juga kita akan melakukan IPO di dalam bisnis model baru yang telah kita spin off ataupun kita create dalam 2 tahun terakhir ini. Dan dalam periode berikutnya, sebenarnya saya tadi, partisipasi sektor swasta, ini kita harapkan dapat terus berjalan dan terus terbuka, sehingga BUMN bisa menjadi satu lokomotif yang membawa gerbong dari berbagai segmen ekonomi. Sebagai contoh, saat ini kita memiliki inisiatif padi UMKM, di mana pengadaan BUMN mencapai 14 miliar itu diarahkan untuk dibeli dari para UMKM yang merupakan mitra BUMN. Nah, sehingga ke depan diharapkan majunya BUMN bisa diikuti dengan majunya juga sektor swasta, khususnya sektor UMKM, dan juga masuknya investasi dari luar negeri. Untuk itu kita meng-create project management office yang beragam. Jadi di BUMN sekarang memiliki banyak tim yang melakukan berbagai inisiatif ini, sehingga selain daripada struktur organisasi yang ada sekarang dengan 2 wamen dan 3 deputi keuangan dan manajemen risiko, deputi human capital, dan deputi legal, kita juga memiliki banyak tim PMO. Sebagai contoh, dalam case restrukturisasi ada PMO restrukturisasi Waskita, PM restrukturisasi Garuda, PM transformasi Telkom, dan sebagainya. Yang ini merupakan satu pola kerja baru untuk bisa memastikan bahwa 3 tahapan transformasi dan restrukturisasi BUMN ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah disepakati bersama. Di dalam klaster yang saya tangani, saat ini ada 6 klaster. Yang pertama jasa keuangan, di mana di situ ada 4 bank BUMN besar, Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan satu inisiatif kami yang telah berjalan, dan nanti Pak Heri Kudardi bisa menjelaskan, adalah merger Bank Syariah yang telah kita laksanakan di kuartal 1 tahun lalu ya, tahun ini, di mana ini merupakan salah satu inisiatif inovasi bisnis model dan integrasi yang bisa menghasilkan satu bank syariah yang menjadi leader dan juga bisa masuk ke dalam global competition daripada bank syariah secara internasional. Saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah saat terakhir juga untuk pelaksanaan holding ultramikro, di mana saat ini sedang ada right issue dari BRI dan ada imbrel daripada bagian PNM kepada BRI yang diharapkan akan berakhir di akhir bulan ini dan menjadi efektif satu integrasi holding ultramikro. Kemudian di asuransi dana pensiun ini tantangan cukup besar, di mana sebenarnya Anda ketahui di awal 2019-2020, di awal periode Pak Menteri Erick Thohir adalah salah satu tantangan kami untuk menyelesaikan permasalahan restrukturisasi Jiwasraya. Restrukturisasi Jiwasraya saat ini telah mencapai fase akhir, di mana kita saat ini sudah menyelesaikan restrukturisasi polis yang telah mencapai 98%. Diharapkan di bulan Oktober nanti mulai dilakukan transfer polis kepada perusahaan baru yaitu AFG Life, dan diharapkan di akhir tahun AFG Life benar-benar bisa secara efektif telah mengambil alih semua polis yang telah direstrukturisasi, dan diharapkan seluruh nasabah para pemegang polis bisa menikmati layanan baru di AFG Life. Kemudian di sektor yang sehat, telekomunikasi dan media, di sini khususnya Telkom Group dan ada PFN juga. Nanti kami akan sampaikan bahwa banyak sekali inisiatif yang kami lakukan, khususnya karena Telkom sebagai leader di dalam digital transformation dan digital revolution. Cukup banyak inisiatif yang kita siapkan untuk memastikan bahwa kita bisa mengadopsi dan tetap leading di dalam sektor digital ke depan. Kemudian sektor infrastruktur, seperti yang kita ketahui, tantangan cukup besar. Di sini ada perusahaan-perusahaan konstruksi, Adikarya, PP, Wika, Waskita, Adi, yang merupakan para pelaku utama di sektor konstruksi.
Kami sudah menyelesaikan beberapa proyek besar seperti proyek Light Rail Train Jabodebek yang dilakukan oleh Dikarya nanti yang dioperasikan oleh KAI. Kemudian ada proyek kereta cepat yang juga dilakukan oleh Wika nantinya dioperasikan oleh KAI. Dan juga proses pengembangan bertahap dari Tol Trans Sumatera oleh HK. Saat ini di situ juga kita akan memasukkan subholding hotel, di mana akan ada integrasi dari hotel-hotel BUMN menjadi satu subholding di bawah Wika Realty, yang dia diharapkan bisa menjadi ekosistem baru dari pariwisata Indonesia yang didorong oleh kepemilikan BUMN terhadap lebih dari 100 hotel di Indonesia. Kemudian di sektor angkutan logistik, di sini ada berbagai perusahaan transportasi, ASDP, Damri, Pelni, dan kemudian Pelindo yang saya sampaikan tadi di akhir September dan di awal Oktober nanti diharapkan kita menyelesaikan legal merger daripada Pelindo yang diikuti nanti dengan proses transformasi, di mana nantinya kita akan memiliki 4 perusahaan yang akan memiliki skala global, yaitu perusahaan kontainer, non-kontainer, kemudian logistik, dan juga marine services. Jadi akan muncul 4 perusahaan subholding baru yang nantinya akan kita dorong untuk menjadi bisnis model baru dari Pelindo ke depan. Dan terakhir adalah pariwisata dan pendukungnya. Ini juga sektor yang mendapatkan tantangan terbesar dari dampak COVID. Di sini ada Garuda, Angkasa Pura, ITDC, TBC, dan sebagainya, di mana kita sedang menyelesaikan di tahap akhir untuk imbreng daripada para anggota holding kepada holding baru pariwisata, yaitu Aviata, yang nanti akan menangani seluruh sektor transportasi yang diharapkan menjadi katalis untuk pemulihan pariwisata Indonesia maupun juga restrukturisasi, seperti Garuda dan Angkasa Pura. Bapak sekalian, saya akan masuk kepada case study dari beberapa restrukturisasi besar yang kita lakukan. Yang pertama adalah Waskita Karya. Waskita Karya adalah salah satu perusahaan yang memang sangat agresif di masa lalu. Mereka menyelesaikan sekitar 16 ruas tol, dan saat ini juga masih cukup banyak yang diselesaikan. Di Trans Jawa, sebagai contoh ada Pejagan Pemalang, Kaci Pejagan, Pemalang Batang, kemudian ada Bekasi, Cakung Kampung Melayu, kemudian ada Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan sebagainya. Di Kalimantan ada Kayu Agung, Palembang Betung. Jadi cukup banyak tol yang mereka akuisisi, dan ini menimbulkan situasi neraca yang over leverage. Karena memang harapannya waktu itu setelah tolnya jadi segera dijual, namun karena dampak COVID ini menimbulkan penurunan traffic sehingga akhirnya penjualan daripada tol-tol ini melambat, dan ini menimbulkan satu dampak secara signifikan kepada neraca mereka, di mana terjadi penundaan pembayaran di berbagai proyek, dan juga ada mismatch yang luar biasa antara pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang di tol. Nah, ini tentunya akhirnya menjadi satu permasalahan yang sangat signifikan yang dilakukan satu unwinding saat ini oleh kami, bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai tantangan ini secara bertahap. Dan ini kita harapkan juga memperbaiki beberapa tantangan bisnis di masa lalu, karena di masa lalu adanya keputusan investasi-investasi yang kurang hati-hati, kemudian berbagai sistem informasi yang kurang efektif, dan juga banyak proyek yang memiliki tingkat pengembalian rendah, dan terutama banyaknya proyek turnkey yang pembayarannya sangat lambat, sementara pendanaan yang ada adalah pendanaan jangka pendek. Jadi ini tantangan besar, di mana kita lihat di sini neracanya dilihat hutang yang meningkat tajam, dan kemudian pada waktu terjadi COVID, terjadi penurunan signifikan di pendapatan, sehingga tingkat hutang terhadap EBITDA-nya, debt to EBITDA ratio-nya menjadi sangat signifikan, meningkat, dan menimbulkan situasi di mana Waskita menuju default, namun sebelum default kita melakukan restrukturisasi, sehingga diharapkan kita bisa menyelamatkan Waskita, memastikan bahwa restrukturisasinya efektif dan membuat Waskita bisa pulih lagi. Dalam restrukturisasi Waskita, kita melakukan 8 stream penyehatan, jadi saat ini satu PMO yang cukup besar karena banyak sekali stream yang kita lakukan. Yang pertama dan terutama adalah terus melakukan divestasi jalan tol, di mana saat ini telah ada 3 ruas tol yang telah berdivestasi, dan ada sekitar 5-6 tol yang saat ini sedang dalam proses finalisasi menuju divestasi, sehingga diharapkan dalam waktu 6 bulan ke depan setidaknya sekitar 8 atau 9 ruas tol Waskita bisa didivestasikan, sementara masih ada 6-7 lagi yang mesti diselesaikan sebelum divestasi. Yang kedua adalah melanjutkan pembangunan tol ini antara lain dengan mendapatkan penjaminan pemerintah untuk pinjaman baru, khususnya untuk penyelesaian proyek-proyek yang belum selesai tadi. Dan kemudian adalah melakukan restrukturisasi daripada hutang yang signifikan. Hutang dari Waskita mencapai 70 triliun yang kepada kreditur, dan juga ada sekitar 25 triliun kepada vendor, sehingga hampir 100 triliun. Nah, ini saat ini 100% kreditur sudah setuju, baik kreditur di induk maupun juga di beberapa anak, sehingga diharapkan dengan efektifnya restrukturisasi keuangan saat ini dengan adanya beberapa pemisahan trans menjadi trans A, trans B, trans C,
maka kredit perbankannya bisa menjadi lancar lagi dan bisa diservis dengan kondisi keuangan ataupun cash flow yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Kami saat bersama juga melakukan restrukturisasi anak perusahaan. Saat ini yang sedang mengalami tantangan besar adalah kita beton prekas. Ini sedang mengalami PKPU. Diharapkan juga kita bisa mendapatkan perdamaian dan mencapai kesepakatan dengan kreditur di anak perusahaan sehingga melengkapi restrukturisasi yang dilakukan pada induknya. Kemudian kita juga melakukan terus pelaksanaan daripada konstruksi. Jadi seluruh proyek akan dimulai lagi untuk dijalankan. Beberapa ruas utama seperti di Trans Sumatera, Kayu Agung, Palembang, Betung, kemudian di Kuala Tanjung dan sebagainya diharapkan terus berjalan, termasuk di sekitar Jakarta seperti di tadi Bogor, Ciawi, Sukabumi, maupun di Bekasi, Cakung, Melayu akan terus dilanjutkan sehingga pada saat nanti bisa kita lakukan investasi setelah mencapai tahapan yang tepat. Karena itu kita juga sedang mengajukan dan diharapkan akan mendapatkan PMN sebesar 7,9 triliun akan melalui proses right issue. Saat ini kita memulai proses right issue waskita sebagai urusan publik yang diharapkan right issue waskita akan dilaksanakan di sekitar Desember 2021 dan diharapkan juga publik sebagai pemegang saham sekitar 33% dari waskita juga bisa melakukan subscription daripada right issue untuk menambah profit daripada right issue yang merupakan permodalan yang akan diharapkan mendorong juga penyelesaian berbagai proyek waskita yang saat ini sedang terkendala. Selain restrukturisasi keuangan, kami juga melakukan transformasi bisnis, seperti yang kami sampaikan tadi, di mana waskita akan memfokuskan ke depan, khususnya untuk beberapa sektor utama. Setelah selesai tahun ini kita akan lakukan investasi, diharapkan waskita akan refokusin bisnis kepada 3 bisnis utama. Pertama adalah bisnis air, bendungan, dan proyek-proyek terkait. Kemudian yang kedua adalah proyek-proyek jalan, dan ketiga proyek-proyek kereta api. Kami ingin waskita refocusing dan benar-benar menjadi perusahaan yang punya unggulan sektor-sektor utama dan tidak lagi masuk kepada investasi jangka panjang yang di luar kemampuan daripada neracanya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah penguatan manajemen risiko dan tata kelola. Saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa isu mismanagement di masa lalu. Ini kita perbaiki dengan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif dan juga perbaikan tata kelola di mana peran daripada direksi dan BOC kita perkuat. Kita lakukan perubahan anggaran dasar, memastikan bahwa pengawasan dan juga check and balance di manajemen waskita bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dengan 8 stream ini diharapkan waskita bisa kembali sehat dan menyelesaikan berbagai proyeknya dan diharapkan dalam 3-5 tahun ke depan berbagai sisa tol yang harus diselesaikan bisa pelan-pelan juga diinvestasi dan mengembalikan neraca waskita sebagai neraca kontraktor, bukan lagi sebagai neraca sebagai perusahaan yang berinvestasi di dalam investasi jangka panjang. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan memberikan contoh mungkin yang paling ngetren saat ini dan mungkin banyak diikuti oleh media maupun masyarakat adalah Garuda Indonesia. Tentunya banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Garuda. Saya akan coba jelaskan saat ini proses berpikir kita dan apa yang sedang kita lakukan. Tentunya kita menyadari bahwa Garuda sebagaimana airline di seluruh dunia merupakan sektor yang paling terdampak. Dan kalau kita lihat di sini di dalam neraca Garuda di tahun 2019 sebenarnya EBITDA Garuda itu sudah positif di 278, di mana khususnya EBITDA Garuda di 2019 itu didorong oleh meningkatnya revenue daripada penerbangan domestik. Jadi Garuda sebenarnya di 2019 sudah mencapai titik di mana mereka mulai profitable. Namun dengan terjadinya COVID tentunya ini membalik transformasi yang telah terjadi sehingga di tahun 2020 EBITDA konsolidated Garuda mengalami kerugian $1 billion. Di saat yang sama terjadi perubahan perlakuan akuntansi. PSAK 73 di mana operating lease Garuda yang tadi dicatat sebagai operating expenses bulanan kemudian dicatat sebagai hutang. Sehingga terjadi kenaikan hutang signifikan karena masuknya leasing yang hampir mencapai 2,5 miliar, 3 miliar dolar itu kepada neraca Garuda dan sehingga neraca Garuda di 2020 selain mengalami kerugian juga mengalami negatif equity. Nah, ini merupakan tantangan besar dan di 2020 pun Garuda mendapatkan laporan keuangan yang mendapatkan stempel disclaimer karena memang penurunan dan perubahan perlakuan akuntansi membuat neraca Garuda menjadi tidak sustainable. Oleh karena itu kami di Kementerian BUMN membentuk PMO dan bekerja dengan sangat erat dengan Garuda dan konsultan hukum, konsultan restrukturisasi, bagaimana mulai melakukan perubahan drastis dan juga melakukan restrukturisasi keuangan, baik melalui proses negosiasi maupun proses bankruptcy, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini dengan harapan Garuda, andai akan berhasil diterima oleh para kreditur, usulan-usulan yang dilakukan oleh manajemen, diharapkan bisa kembali bangkit lagi. Beberapa inisiatif operasional utama, yang pertama tentunya adalah melakukan penutupan signifikan pada rute-rute rugi. Saat ini rute Garuda telah melakukan efisiensi yang sangat signifikan. Kalau Bapak Ibu melihat banyak rute-rute yang menjadi sangat kecil secara jumlah penerbangannya, hanya fokus pada rute-rute utama yang menghasilkan profit ataupun menghasilkan positif margin setelah pembayaran berbagai biaya variabel.
Kemudian tentunya penerapan social distancing tetap dijalankan, namun juga mulai direlaksasi dengan adanya peningkatan daripada vaksinasi. Kemudian berbagai perubahan di SDM, perubahan dari sisi pembayaran ataupun pola perhitungan terhadap charging daripada para kru, kemudian terkait pensiun dini yang telah dilakukan secara signifikan saat ini kepada berbagai layer dari organisasi, kemudian pengurangan berbagai posisi, dan juga melakukan transfer ke anak perusahaan. Dan saat ini juga saya rasa pembayaran gaji pun di Garuda sudah sangat terbatas. Jadi banyak yang diakumulasi karena memang secara cash flow sudah tidak mampu membayar gaji secara rutin bulanan. Dan kemudian yang paling signifikan adalah bagaimana menstruasi lessor. Mungkin Bapak Ibu melihat periode yang lalu bahwa ada berita mengenai Garuda kalah di beberapa pengadilan arbitrase. Memang Garuda saat ini ada dalam posisi tidak membayar leasing daripada pesawat-pesawatnya dan sedang melakukan negosiasi. Dan memang beberapa lessor melakukan gugatan arbitrase dan memang Garuda dalam posisi yang dikalahkan karena memang posisinya belum membayar beberapa kewajibannya. Oleh karena itu cukup banyak pesawat yang dikembalikan. Sudah ada 30 Boeing 737-800 yang dalam proses dikembalikan dan beberapa telah diambil, dan satu Airbus 330-200. Memang ini satu kondisi yang menantang. Seluruh airline di dunia mengalami hal yang sama. Kami sedang melakukan koordinasi dan negosiasi secara masif dengan para lessor untuk melihat mana pesawat-pesawat yang akan digunakan di Garuda ke depan. Dari 120 pesawat Garuda saat ini yang efektif terbang hanya sekitar 40, namun diharapkan tentunya dengan proses restrukturisasi dan negosiasi dengan lessor, pelan-pelan kita bisa melakukan normalisasi daripada hubungan dengan lessor dan mulai menerbangkan pesawat lebih banyak. Namun juga kami berusaha merubah pola pembayarannya, yaitu dengan power by the hour, di mana tidak lagi dilakukan charging leasing pada waktu pesawat tidak terbang. Nah, ini merupakan effort yang utama, di mana diharapkan ke depan Garuda tidak lagi membayar fixed payment kepada pesawat yang tidak terbang, namun pesawat benar-benar dibayar berdasarkan pada hour daripada penerbangan yang digunakan secara real. Ini tantangan yang besar, namun di seluruh dunia saat ini sedang ada perubahan pola leasing. Diharapkan kita bisa mengikuti pola baru yang ada di dunia ini. Untuk bisa mengingatkan Garuda, ada 3 hal utama yang harus dicapai. Yang pertama tentunya paling utama adalah dukungan dari kreditur. Karena tanpa dukungan dari kreditur, baik kreditur perbankan, kreditur daripada surat berharga, ada 2 surat berharga yang ada di market, yaitu Global Sukuk dan Kik EBA, maupun dukungan daripada lessor pada khususnya yang tentunya harus membeli pesawat, maka tidak mungkin Garuda bisa pilih lagi. Jadi ini merupakan fokus utama kami, bagaimana dalam jangka waktu 3-6 bulan ke depan kita mendapatkan dukungan dari kreditur. Dan memang karena kondisi yang sangat buruk, kita harus melalui proses baik PKPU di Indonesia maupun nantinya proses bankruptcy proses di UK, yang istilahnya adalah UK Scheme Bankruptcy, yang memang nantinya diharapkan ada satu pemotongan daripada kewajiban. Tanpa pemotongan kewajiban, sangat sulit Garuda untuk bisa bangkit dan bisa sehat lagi, karena neracanya telah mengalami perubahan yang signifikan. Yang kedua, bagaimana adalah Garuda bisa menjadi perusahaan yang sehat pasca restru, karena tidak ada manfaatnya apabila kami tidak merestru untuk menjadi perusahaan lebih sehat. Oleh karena itu, maka rasionalisasi daripada fleet, kemudian rasionalisasi juga dari jalur-jalur, dan juga pemotongan dan efisiensi yang signifikan dari kinerja operasional harus dilakukan. Dan yang paling utama di poin B adalah nilai hutangnya harus mampu diserve dari operasionalnya. Tanpa penurunan nilai hutang yang signifikan, ini tidak mungkin Garuda bisa bangkit. Oleh karena itu kami mencari titik optimal di mana nilai hutang yang menurun ini diharapkan bisa diserve oleh operasi Garuda ke depan. Walaupun kami bisa menyampaikan juga bahwa domestic travel saat ini mulai pelan-pelan membaik, sehingga kami mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya apabila terjadi pengurangan nilai hutang, maka ke depan secara bertahap Garuda akan mulai bisa sehat lagi dengan nilai hutang baru dan juga dengan peningkatan ataupun pemulihan daripada travel, terkhususnya travel di domestik. Yang terakhir, untuk bisa kembali bangkit pasca restrukturisasi, Garuda harus memiliki pendanaan baru juga, baik untuk bersama existing dalam bentuk pinjaman maupun investor strategis. Kami sedang melakukan pendekatan juga dengan beberapa investor strategis yang ingin bisa ikut berpartisipasi dari restrukturisasi Garuda maupun pemulihan Garuda ke depan, dan kemudian dukungan dari kreditur dalam bentuk working capital ke depan juga. Jadi ini merupakan 3 syarat utama. Tanpa 3 syarat ini maka akan sangat sulit untuk membuat Garuda bisa survive, apalagi untuk bisa pulih lagi pasca COVID nanti. Gambaran untuk bisa memberikan sedikit optimisme pada Garuda, memang Indonesia merupakan salah satu market domestik yang kuat. Kalau kita melihat di dunia, banyak market yang memang sangat tergantung pada international hub yang memang saat ini terdampak karena travel internasional akan mengalami pemulihan yang sangat lambat.
Dalam skenario yang disusun oleh kami bersama dengan data dari IATA, itu terlihat bahwa sebenarnya dengan pemulihan COVID yang terjadi sekarang dan travel relaxation yang mulai berjalan, dengan peningkatan daripada vaksinasi, kemudian penggunaan rapid antigen, dan juga nantinya integrasi peduli lindungi dari pemesanan tiket maupun onboarding di airport, diharapkan recovery daripada LCC, low cost carrier, khususnya Citylink itu bisa terjadi di tahun 2023, akan kembali kepada 100% daripada traffic pasca COVID. Di 2021 saat ini sebenarnya Citylink telah mencapai 40-45% daripada travel pasca COVID, pre-COVID. Jadi memang ini optimismenya cukup besar dan kami cukup meyakini bahwa kebangkitan dari LCC domestik akan terjadi lebih cepat. Namun untuk full service carrier, Garuda mungkin baru akan kembali di 2024. Karena memang segmen premium, terutama untuk travel yang sifatnya leisure, mungkin baru pulih secara signifikan dan kembali ke normal di tahun 2024. Nah ini tentunya kami akan mapping ke dalam proyeksi bisnis ke depan. Oleh karena itu berbagai inisiatif transformasi bisnis dilakukan dan diharapkan nanti dengan pelaksanaan daripada restitusi keuangan apabila telah berhasil nantinya menegosiasikan di pengadilan, diharapkan ke depan penerbangan domestik yang profitable ini bisa menjadi backbone untuk pemulihan cash flow Garuda, tentunya dengan struktur fleet dan juga struktur leasing yang berubah dan juga pergeseran bisnis menuju bisnis kargo dan penggunaan berbagai inisiatif baik inisiatif digital maupun efisiensi yang signifikan untuk meningkatkan kinerja operasinya. Bapak-Ibu sekalian, tadi mungkin setelah mendengarkan Mas Kita dan Garuda yang merupakan restrukturisasi keuangan yang menantang, kami ingin memberikan sedikit pencerahan juga untuk bisnis yang semakin baik di masa pandemi. Ini sebagai contoh kami mengambil contoh yaitu grup Telkom, merupakan salah satu grup di bawah manajemen kami yang justru mengalami peningkatan yang baik di masa pandemi dan bisa beradaptasi dan diharapkan akan terus bertransformasi. Kinerja Telkom di semester 1 2021 cukup baik, di mana revenue mengalami peningkatan 39%, mencapai 69,5 triliun, dan income marginnya meningkat 17,9%, dan juga laba meningkat 1,6%. Jadi ini salah satu perusahaan yang memang mengalami peningkatan positif di masa pandemi, terutama didorong oleh IndiHome yang menghadirkan broadband kepada perumahan. Ini pendapatannya tercatat sebesar 12,9 triliun, meningkat 24,2%, dan ini tentunya didorong oleh lalu lintas data. Meningkat signifikan 54,5%, dan saat ini lalu lintas data menyumbang 77,3% dari pendapatan Telkom. Oleh karena itu, ke depan kita melakukan berbagai inisiatif strategis, antara sinergi kolaborasi dengan institusi yang besar di dunia untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan, seperti dengan Microsoft, dan juga Telkom merupakan salah satu pemilik venture capital MDI yang telah berinvestasi di berbagai sektor industri yang merupakan katalis daripada revolusi industri 4.0. Diharapkan Telkom bisa menjadi katalis untuk mengakuisisi berbagai teknologi baru baik di Indonesia maupun di dunia. Karena Telkom juga berinvestasi juga di beberapa startup di dunia yang merupakan katalis daripada industri-industri baru ke depan. Dan juga salah satu investasi besar yang kita lakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas data center yang disebut hyperscale data center, yang diharapkan nanti bisa menaikkan kapasitas besar 25 MW dengan terrealisasi akhir 2021, sehingga Telkom akan menjadi penyedia hyperscale data center terbesar dan terlengkap di Indonesia, dan diharapkan juga nantinya di 2022 atau 2023 kita akan melakukan penggabungan usaha untuk kemudian akan melakukan IPO daripada perusahaan data center yang dimiliki di bawah Telkom. Sementara di akhir tahun ini kita melakukan IPO daripada perusahaan tower company yang ada di bawah Telkom. Bapak-Ibu sekalian, dunia telekomunikasi berkembang secara drastis berubah, terutama dengan COVID-19 terjadi percepatan, di mana bisnis Telkom masa lalu telah berubah menjadi 3 bisnis utama, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Ini merupakan 3 bisnis yang akan menjadi katalis ke depan, dan Telkom tentunya akan fokus awalnya di bawah digital connectivity sebagai perusahaan yang berfokus pada network, namun tentunya kita juga menyiapkan platform Telkom untuk berkembang menjadi digital platform, terutama dengan berbagai perkembangan di data center dan cloud, dan juga berbagai services yang ada di situ. Dan Telkom juga akan berkembang menjadi digital service company melalui Digico-nya, melalui investasi langsung maupun pengembangan internal yang ada di Telkom maupun di Telkomsel. 3 bisnis utama Telkom ke depan yang akan didorong. Yang pertama adalah operator telekomunikasi yang customer centric. Kami akan menggabungkan antara service mobile yang ada di Telkomsel dengan service broadband yang ada di IndiHome. Proses ini akan berjalan dan diharapkan nantinya nasabah customer bisa merasakan bahwa layanan Telkom akan seamless, yang kita istilahkan sebagai fixed mobile convergence. Untuk mendeliver fixed mobile convergence ini, kita akan terus berinvestasi dan meningkatkan portofolio infrastruktur yang efisien dan melakukan unlocking value.
Karena kebetulan digital portfolio infrastruktur ini merupakan salah satu sektor yang memiliki valuasi tinggi di capital market. Oleh karena itu, salah satu upaya utama kita adalah melakukan value unlock di tower company Telkom, yaitu Mitratel. Nah, untuk kedepannya, digital platform dan digital services, ini berbagai inisiatif kita lakukan. Ada 3 yang utama. Yang pertama adalah penggabungan data center, sebagaimana kami sampaikan tadi, kepada Newco. Telkom bukan hanya operator data center di Indonesia, Telkom juga memiliki data center di Singapura, sehingga kita berharap Telkom bisa menjadi pemain regional data center yang signifikan di kawasan ASEAN. Dan tentunya suatu hari nanti kita berharapkan data center Telkom juga kita akan bawa kepada capital market melalui IPO. Kemudian bisnis selama Telkom di enterprise kita akan transformasi menjadi B2B IT services, di mana salah satu yang kita lakukan tadi adalah mencari partner-partner seperti Microsoft untuk meningkatkan berbagai service dan kompetensi Telkom untuk menservis perusahaan-perusahaan ataupun enterprises. Yang terakhir, digital company melalui investasi Telkom maupun Telkomsel ini sedang kita gabungkan sehingga nantinya kita bisa berinvestasi dan bekerjasama dengan ekosistem e-commerce, ride hailing maupun online konten ke depan, sehingga Telkom juga menjadi pemain digital services yang bisa berkolaborasi dengan berbagai pemain lainnya maupun unicorn Indonesia. Demikian Bapak Ibu bisa kita sampaikan tadi berbagai gradasi daripada restrukturisasi transformasi BUMN. Tentunya ini diharapkan menjadi pembelajaran bagaimana kita pengelola grup terbesar yang kebetulan juga BUMN di Indonesia ini bisa menghadapi tantangan COVID bukan hanya sebagai tantangan, namun sebagai katalis untuk melakukan perubahan, transformasi dan transformasi yang signifikan untuk menjadi BUMN kami sustainable dan terus berkontribusi kepada negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiko, izin bisa standby berapa menit lagi, Pak Tiko? Ya, 10 menit lagi, Pak. Bagaimana, Pak? 10 menit begini. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat. Barangkali masih bisa 2 pertanyaan. Kemudian saya sambil menunggu waktu, saya akan bertanya ke Pak Tiko. Pak, kemarin inisiatif Menteri BUMN itu menyampaikan kesempatan bagi vendor dari kalangan UMKM untuk BUMN. Selama ini banyak keluhan Pak, terus terang sulit untuk masuk menjadi vendor UKM. Ini kebetulan peserta kita ini, audien ini banyak juga dari kalangan pengusaha maupun dari akademisi Pak. Kemudian yang kedua, apakah boleh di-share nanti bahan paparan Bapak ini kepada peserta? Boleh. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi kami 2 tahun ini membangun satu platform yang bernama Padi UMKM, ya, di mana Padi UMKM ini merupakan platform pengadaan yang terkoneksi secara digital kepada platform pengadaan di seluruh BUMN. Kami melakukan secara bertahap, saat ini ada sekitar 16 BUMN yang telah masuk dalam platform ini. Nah, para UMKM ini kita harapkan akan onboarding kepada platform ini. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan para BUMN yang menjalankan pengadaan di sini, dan khususnya dengan rumah BUMN yang nantinya akan dikelola oleh BRI, di mana nantinya para pengusaha UMKM bisa mengonboardkan barang-barangnya di platform ini, dan BUMN bisa membeli secara digital di dalam platform Padi UMKM ini. Jadi transaksi di tahun 2021 ini telah mencapai 11 triliun, kita akan tingkatkan terus. Jadi saat ini ada kewajiban pengadaan di bawah 14 miliar, itu wajib melakukan pengadaan melalui platform ini kepada UMKM. Jadi saya rasa komitmen Pak Erick Thohir sangat besar untuk bisa men-shifting sebagian pengadaan, khususnya pengadaan di bawah 14 miliar ini kepada UMKM yang diharapkan dilakukan secara digital dan terkoneksi secara langsung. Jadi kebetulan kemarin saya baru menutup expo, di mana kita juga melakukan juga expo, di mana para pengusaha UMKM itu melakukan digital expo ya, untuk dilihat oleh para pembeli atau buyer-buyer BUMN, agar barang-barang UMKM ini bisa dibeli secara langsung oleh para pembeli BUMN-nya. Jadi itu saya rasa ke depan Bapak Ibu sekalian yang berminat tentunya bisa menghubungi kami dan nantinya kita akan onboardkan kepada platform ini. Pak, berarti untuk UKM yang ingin menjadi vendor BUMN ini bisa melalui platform yang sudah disiapkan ya Pak ya? Betul Pak, betul, di Padi UMKM. Baik Pak, kita akan bacakan pertanyaan dari peserta, dari audiens. Yang pertama, tolong dinaikin dikit. Pak Tiko bisa disebutkan, baik. Naik dikit, ya. Pak Tiko bisa disebutkan BUMN mana yang kinerjanya positif selama dihantam pandemi, selain tadi yang Bapak jelaskan, Telkom termasuk yang kinerjanya positif, dan apa yang menyebabkan BUMN kinerjanya positif selama pandemi. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak,
Pak Wamen, apakah saat ini waktu yang paling tepat untuk bangun atau bangkit berusaha setelah pandemi? Karena masih ada keraguan bahwa COVID dengan varian yang baru akan muncul lagi yang akan menjadi ekonomi down kembali. Kemudian pertanyaan satu lagi, tolong di bawah. Oke, terakhir. Masukkan saja Pak, selama ini sinergi BUMN cukup berimbas bisnis sektor swasta. Apa ada baiknya dibuat sistem kompetisi bebas supaya BUMN juga bisa lebih cepat bertransformasi dan lebih kompetitif? Soal sinergi BUMN Pak. Baik, silakan Pak. Baik, yang pertama ini kebetulan di dalam pembicara ini ada Pak Heri Gunardi sama Pak Gani ya. Ini menarik, nanti bisa didengarkan bahwa Bank Syariah Indonesia dan PTPN Group ini adalah salah satu dari beberapa BUMN yang kinerjanya positif selama masa COVID ya. Nanti bisa ditanyakan langsung oleh Pak Heri ke Pak Gani yang juga di PTPN sedang mengalami restitusi besar dan telah mencapai posisi yang membaik. Memang dua kunci utama daripada BUMN yang bisa bertahan dan bertransformasi. Yang pertama tentunya bisnis model. Bahwa bisnis modelnya bisa benar-benar beradaptasi dan bisa benar-benar mencari segmen pasar yang bisa tetap tumbuh pendapatannya. Ini kebetulan Telkom tentunya diuntungkan oleh peningkatan usage data selama COVID, jadi tentunya bisa meningkat. Seluruh sektor kesehatan seperti di Rumah Sakit BUMN, IHC ya, Indonesia Hospital Group itu juga terus meningkat. Kemudian pharmaceutical dan juga beberapa perbankan ya, yang seperti tadi saya sampaikan di BSI. Juga yang menarik juga PNM, karena PNM sebagai salah satu BUMN yang bergerak di social lending, ini juga selama COVID justru kinerjanya meningkat karena memang kebutuhan pendanaan meningkat dan bisa mengelola hubungan dengan baik dengan nasabahnya. Dan yang terakhir juga sebagai contoh POS. POS ini juga mengalami kebangkitan dengan digital revolution dan COVID ini, peningkatan di bisnis kurir, jasa keuangan dan sebagainya juga membuat kerja POS positif dan POS bisa mentransformasi dirinya menjadi perusahaan layanan jasa baik keuangan maupun jasa kurir yang digital. Jadi kuncinya transformasi bisnis dan kemudian menyesuaikan dengan segmen, sehingga segmen-segmen yang dituju itu segmen yang memang memanfaatkan layanan ini dan bisa tidak terdampak secara signifikan oleh COVID. Yang kedua tadi terkait dengan bisnis ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian di seluruh dunia saat ini mulai moodnya adalah mood untuk recovery. Ini penting kita untuk membangun optimisme ya, karena tentunya tantangan COVID ini harus dilihat sebagai tantangan jangka panjang, dan saya rasa istilah bahwa kita akan hidup dengan COVID sebagai normality itu harus diadopsi secara penuh. Jadi tidak mungkin kita mendisrupsi hidup kita selama COVID, namun justru kita harus beradaptasi dan menganggap hidup dengan COVID ini sebagai normality baru. Tentunya untuk itu kami harus memastikan 3 hal. Pertama, baik di BUMN maupun di rekanan BUMN, tentunya prokes dan vaksinasi menjadi kunci utama untuk recovery, termasuk penggunaan platform seperti Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa traffic baik penumpang ataupun traffic pegawai itu benar-benar traffic yang telah divaksinasi. Jadi itu salah satu kunci utama untuk kita membangun lagi recovery activity kita. Yang kedua tentunya adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi? Tadi sebagai contoh, perbankan mungkin shifting ke digitalnya selama COVID signifikan sekali. Di seluruh perbankan kita, tadi seperti di Bank Syariah, di BRI, di Mandiri, semua membangun platform super apps, di mana layanan super apps ini oleh nasabah bisa digunakan seamless, tanpa perlu ada interaksi dengan pegawai kita atau cabang kita. Sehingga shifting daripada pola transaksi itu berjalan signifikan. Mungkin jumlah nasabah yang berinteraksi secara digital murni itu semakin banyak. Dan mungkin pasca COVID nanti tidak perlu lagi nasabah ngantri lagi di cabang gitu ya, ataupun bahkan harus ngambil uang ke ATM dan sebagainya, karena mungkin 90% transaksi sudah bisa dilakukan melalui platform super apps di masing-masing bank digital ini. Nah, ini diharapkan juga menjadi kunci bahwa selain tadi prokes dan vaksinasi juga adaptasi kepada pola transaksi yang baru. Yang ketiga, membangun bisnis model baru. Tentunya kita tadi juga melihat bahwa dengan adanya COVID ini muncul juga segmen-segmen baru yang bertumbuh. Tentu kita harus bisa mencari celah-celah baru ini. Tentunya sebagai contoh sekarang kalau kita lihat dari bisnis UMKM untuk makanan ya, sebagai contoh justru demand untuk delivery food kan luar biasa besar. Saya rasa banyak pengusaha UMKM yang shifting menjadi pengusaha untuk menjadikan bisnisnya menjadi delivery untuk perubahan ya, yang saya rasa sekarang demandnya luar biasa dan cukup banyak saya rasa yang sukses men-shifting bisnisnya dari mungkin tadinya berjualan secara fisik menjadi berjualan secara digital. Nah, kemudian juga berbagai ancillary bisnis ya terkait dengan perubahan pola ini juga ke depan saya rasa juga akan mulai bertumbuh seiring dengan berbagai sektor. Jadi saya rasa
saya berharap bahwa menjaga akhir tahun ini pariwisata mungkin akan mulai bergerak. Walaupun mungkin kita juga harus hati-hati, udah ada istilah revenge travel gitu ya, bahwa orang karena udah kelamaan di rumah begitu lagi travel langsung besar sekali. Nah ini harapannya memang tourism menjadi salah satu katalis untuk kembalinya kembalinya ekonomi pasca COVID gitu ya. Namun juga harus diikuti dengan bisnis-bisnis ancillary yang memastikan bahwa traveling ini berjalan dengan baik ya, seperti penyewaan mobil ya, kemudian adanya antaran makanan ke hotel dan sebagainya. Jadi saya rasa bisnis-bisnis model baru akan muncul ya, baik di perkotaan maupun di tourism dan juga di ancillary bisnis yang mendukung pemulihan ekonomi. Jadi ini saya rasa harus menjadi optimisme baru di seluruh dunia sekarang. Adalah moodnya adalah recovery, dan di Indonesia juga kami sedang mendorong BUMN untuk kembali kepada mood recovery yang signifikan melalui prokes dan melalui vaksinasi dan peduli lindungi. Harapan kami menjelang akhir tahun ini aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bukan hanya di BUMN yang normal, namun juga BUMN yang terdampak seperti airline, seperti hotel, seperti pariwisata mulai pulih lagi. Jadi kami mengharap kita semua membangun optimisme baru. Yang ketiga tadi mengenai bisnis dengan pihak swasta. Ini salah satu pesan utama Pak Erick Thohir pada kami semua, bahwa kita harus membuat BUMN ini tidak menjadi menara gading, tapi harus menjadi lokomotif ya. Lokomotif yang tentunya mengangkut gerbong-gerbong yang beragam. Gerbong ini bisa gerbong UMKM ya, gerbong pengusaha swasta dan sebagainya. Saya kebetulan juga diminta untuk duduk di Kadin, jadi saat ini saya juga di Kadin bagaimana membangun kolaborasi dengan para pengusaha supaya ekosistem BUMN ini menjadi ekosistem yang terbuka. Dan kami melihat sebenarnya cukup banyak ekosistem kami sudah cukup terbuka. Tadi sebagai contoh di pengadaan-pengadaan ya, saya rasa di pengadaan-pengadaan BUMN saat ini sangat jarang yang dikhususkan untuk mengadakan dari BUMN lain. Tapi benar-benar dilakukan pengadaan terbuka kepada subkontraktor, kepada vendor yang beragam dari berbagai pihak swasta. Memang tantangannya ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa jenis barang yang dijual, servis yang dijual itu benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh BUMN-nya, dan juga membangun hubungan tadi sebagai contoh untuk mengupload dagangannya kepada ekosistem tadi UMKM yang juga menjadi katalis untuk nantinya bisa menjadi katalis pembelian dari UMKM secara masif. Jadi tadi sebagai contoh saya sampaikan pembelian dari UMKM melalui padi saja dari bulan Januari sampai bulan September itu mencapai 11 triliun, Pak. Jadi saya optimis bahwa dengan onboarding dari makin banyak UMKM dan makin banyak BUMN ini easily akan menaik menjadi 20 triliun mungkin tahun depan. Jadi bayangkan itu katalisnya akan luar biasa, demand daripada berbagai pengadaan ini bisa dirasakan oleh para UMKM untuk bisa mensuplai kepada BUMN baik barang dan jasanya secara online melalui padi UMKM. Demikian Pak, saya rasa, mohon maaf waktu saya terbatas, mungkin saya harapkan ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan optimisme kepada seluruh peserta daripada webinar pagi hari ini.